Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Octavini Daci dengan NIM 19142010261. Saya adalah mahasiswa keperawatan semester 5 kelas A1 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya saat ini akan melakukan pemenuhan tugas untuk MK keperawatan menjelang ajal dan juga paliatif dengan dosen kami Nurse Esther Lonto Eskel MKes. Kita masuk pada pembahasannya, semoga bermanfaat. Pembahasan yang saya akan bahas yaitu adalah patofisiologi dari penyakit-penyakit kronis. Namun sebelum kita masuk pada patofisiologinya, kita mengenal dulu apa itu penyakit kronis. Kita masuk pada pengertian dari penyakit kronis. Pengertian dari penyakit kronik merupakan suatu kondisi yang dapat dikendalikan dan berlangsung lama, namun penyakit ini sulit disembuhkan. Penyakit kronis ini bersifat permanen, meninggalkan cacat residual dan disebabkan oleh perubahan patologis yang irreversibel, memerlukan juga pelatihan khusus dan untuk rehabilitasi, atau mungkin membutuhkan waktu cukup lama dalam pengawasannya, observasi dan juga perawatan. Penyakit yang termasuk pada penyakit kronik yaitu yang pertama gagal jantung, kemudian ada stroke, kemudian diabetes, dan yang terakhir hipertensi. Yang pertama, patofisiologi dari gagal jantung yaitu melibatkan bias kardiak dan ekstrakardiak, kemudian memicu respon hormonal dan muskuler serta redialisasi jantung, dan kemudian neurohormonal dari adaptif ini menjadi ke kronik. Kemudian remodulasi ini semakin buruk dan memperberat jejas pada jantung. Patofisiologi dari penyakit stroke. Infark Serebri diawali dengan terjadinya penurunan cerebral blood flow atau CBF yang menyebabkan suplai oksigen ke otak akan berkurang. Nilai kritis dari CBF adalah 23 mili per 100 gram per menit dan nilai normal 50 mili per 100 gram per menit. Penurunan CBF di bawah nilai normal dapat menyebabkan infark. Suatu penelitian menyebutkan bahwa nilai CBF pada pasien dengan infark adalah 4,8 sampai 8,4 mili per 100 gram per menit. Patofisiologi dari diabetes mellitus merupakan penurunan sekresi insulin yang akibat antibodi yang merusak sel-sel pulau Langerhans pada pankreas. Kerusakan sel pulau Langerhans pankreas akibat mekanisme autoimun. Mekanisme autoimun ini masih tidak diketahui penyebabnya, tetapi diduga berhubungan dengan faktor genetik dan paparan faktor lingkungan. Autoantibodi yang terbentuk dan merusak sel-sel pankreas di dalam pulau-pulau Langerhans pankreas disertai terjadinya infiltrasi limfosit. Kerusakan sel pankreas ini tidak terjadi dalam jangka pendek, tetapi dapat terjadi hingga bertahun-tahun tanpa diketahui karena gejala klinis baru muncul setelah setidaknya 80% sel pankreas mengalami kerusakan. Patofisiologi yang terakhir yaitu dari hipertensi. Patofisiologi dari hipertensi itu sangat kompleks walaupun belum diketahui secara pasti. Pada hipertensi esensial itu adalah faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal sehingga menimbulkan peningkatan tekanan darah kronik. Terkait faktor genetik, polimorfisme lokus-lokus gen yang terlibat dalam regulasi reseptor angiotensin 1 dan aldotestosteron
sintase berisiko menimbulkan hipertensi. Dalam studi pada pasien hipertensi dengan partisipan etensi Cina didapatkan mutasi gen aducin yang berperan dalam aktivitas enzimatik pompa ion NK plus K plus ATP fase terkait absorpsi sodium di ginjal mengakibatkan peningkatan sensitivitas terhadap garam. Nah, perubahan sistem kardiovaskular dan hormonal dan ginjal sangat berperan. Peningkatan aktivitas saraf simpatis dapat memicu meningkatnya kerja jantung yang berakibatkan peningkatan curah jantung. Kelainan pada pembuluh darah berperan terhadap total resistensi perifer. Dan kemudian vasokonstriksi dapat disebabkan peningkatan aktivitas saraf simpatis, gangguan regulasi faktor lokal, yaitu nitrin oksida, faktor natriuretik, dan endothelin. Kemudian yang berperan dalam pengaturan notus vaskular, kelainan pada DV kanal dan abnormalitas regulasi hormon rein, angitosin, aldosteron, serta gangguan aliran darah ke ginjal. Nah, pola diet tinggi garam, terutama pada pasien dengan sensitivitas garam yang tinggi, berkontribusi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi. Pola hidup yang tidak sehat seperti inaktivitas fisik dan pola diet yang salah dapat menimbulkan obesitas. Obesitas juga berperan dalam meningkatkan resiko hipertensi. Esensial sebagai suatu studi menunjukkan penurunan berat badan diikuti penurunan tekanan darah juga. Obesitas dapat memicu hipertensi melalui beberapa mekanisme, diantaranya kompresi ginjal oleh lemak retroperitoneal, peritoneal, dan visceral. Peningkatan lemak visceral, terutama lemak retroperitoneal, dapat memberikan efek kompresi pada vena dan parenkim renal sehingga meningkatkan tekanan darah intrarenal dan atau mengganggu nutriuresis tekanan sehingga mengakibatkan hipertensi. Sekian, itu adalah sedikit penjelasan dari penyakit kronik dan juga jenis-jenis dari penyakit kronik serta penjelasan dari patofisiologinya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sehat.